Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kotua Kabaena. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Lumense. Namun yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah penjelasan tentang Lumense adalah penjelasan dungu. Saya ulangi, penjelasan tentang Lumense adalah penjelasan dungu. Sebelum saya jelaskan, maka terlebih dahulu kita saksikan video penjelasan ini. Selamat menyaksikan. Setelah itu saya akan jelaskan di mana letak dungunya. Selamat menyaksikan. Lumense adalah salah satu tarian berasal dari Tokotuang, Kabupaten Bomana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kata Lumense sendiri berasal dari bahasa daerah setempat yang terdiri dari dua subkata, yaitu lume yang berarti terbang dan lese yang berarti tinggi. Jadi secara harfiah Lumense itu diartikan terbang tinggi. Jadi kebetulan kemarin telah terbukti ditampilkan di Istana Negara dalam rangka hari ulang tahun RI 17 Agustus 1945. Demikian. Bingung ini mentor dari Bomana ini. Dia pusing mana nih? Ada komentar, ada yang bisa komentar. Sedikit tambahan dari kami mengenai tari Lumense. Lumense ini sebenarnya berkaitan dengan ritual penyembuhan yang awalnya pada masa kerajaan. Kemudian mengalami transformasi perubahan tercatat sejak tahun 1960-an. Tarian ritual penyembuhan ini berubah menjadi sebuah tarian sehingga yang awalnya ada pengorbanan kayak misalnya hewan pada saat ritual itu kemudian diganti dengan pohon pisang karena adanya pengaruh agama. Mungkin karena pengaruh itu juga, mungkin karena latar belakang penyembuhan itu juga, sehingga tari Lumense ini kemudian dipilih kemarin untuk ditampilkan pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Setelah kita simak video penjelasan tadi, maka saya akan uraikan satu-satu. Di sana dia katakan bahwa Lumense itu terdiri dari dua kata, yaitu kata lume yang berarti terbang dan lense yang berarti tinggi. Sekarang saya akan uraikan. Kapan kita pernah mendengar bahwa dalam bahasa Tokotua itu kata lume adalah terbang? Mulai dari anak-anak kecil, orang dewasa, orang berpendidikan, bahkan sampai pada orang gila sekalipun akan mengatakan bahwa lume itu bukan berarti terbang. Kecuali kalau ada orang yang di atasnya orang gila, baru dia akan katakan itu lume adalah terbang. Bukan. Tidak ada itu bahasa Tokotua yang lume artinya terbang. Kalau terbang itu namanya adalah luma. Luma itu terbang, bukan lume. Kalau lume ini adalah serapan bahasa Buton yang sudah digunakan oleh Tokotua, yang artinya adalah menguras air. Itu lume. Itu menguras air dalam perahu atau menguras air di dalam wadah, itu lume namanya. Bukan terbang. Ini kan bagaimana ini? Penjelasan seperti ini, tim ahli yang menjelaskan seperti ini. Yang berikut, dia bilang bahwa lense itu artinya tinggi. Kapan kita pernah mendengar itu yang lense artinya tinggi? Mulai dari anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, orang berpendidikan, sampai pada orang gila. Tidak akan ada yang bilang
lense itu artinya tinggi. Tak ada itu. Kecuali lagi yang di atasnya orang gila, yang akan bilang lense itu artinya tinggi. Kalau tinggi itu bahasa toko tuanya adalah montoe, bukan lense. Ini kan tim yang bagaimana ini? Ini katanya tim ahli menjelaskan seperti ini. Di sini saya uraikan. Dalam bahasa suku toko tua Kabaena itu berbeda satu huruf, maka akan berbeda artinya. Saya mulai dari kata luma yang artinya terbang. Itu luma saja di sana itu ada kata luma. Ada itu sudah lain artinya. Ada yang lumiu. Kalau luma itu terbang. Luma bukan lume. Luma itu terbang. Kalau lumiu berarti air yang ditumpahkan di pasir. Baru dia meresap ke dalam pasir. Itu lumiu namanya. Kemudian lumu. Kalau lumu itu berarti tumbuhan sulur yang naik mengikuti pohon lurus naik ke atas. Itu namanya lumu. Lain lagi yang rumu. Rumu. Kalau rumu orang meratap. Orang menangis. Menangis meratap. Itu rumu. Jadi jangan menjadi tim ahli kalau tidak tahu bahasa. Saya terus. Kemudian katanya lense. Lense itu artinya tinggi. Baik. Mana kau pernah dengar itu lense artinya tinggi? Jadi pohon kelapa coba dengar ini. Toko tua ini. Jadi kalau kita lihat itu pohon kelapa. Puni namanya. Dia lense itu puni itu. Dia lense itu pohon kelapa. Bukan lense itu. Montoe. Atau orang yang tinggi. Baik. Dia lensenya ini orang. Gimana caranya itu aku bilang begitu? Bahasa apa itu? Tidak ada betul anunya itu. Hubungannya antara penjelasan dengan apa yang dikatakan. Kemudian itu lense itu, lumense itu bukan dua kata, satu kata. Bukan kata gabungan, tidak ada itu kata-kata gabungan itu orang dulu itu, tidak ada itu akronim kalau orang tua dulu itu. Satu-satu kata saja dia. Tidak seperti sekarang, orang sudah gabung-gabung kata. Kecelakaan lalu lintas, saya bilang laka lantas. Itu karena sudah modern orang. Kalau orang tua dulu tidak ada gabungan-gabungan begitu. Satu-satu kata dia, satu arti. Beda saja satu huruf, sudah lain artinya. Apalagi kalau sudah banyak hurufnya berbeda. Contoh, itu ada yang di sana namanya lelense. Lelense itu beda artinya dengan lulense. Coba, lulense lain, lelense lain, kekense juga lain, ense juga lain, kemudian lense juga lain. Ada lense tapi bukan tinggi. Lense itu adalah wajan kuali besar itu yang dipakai memasak gula. Tidak ada itu pegangannya, telinganya tidak ada. Hanya dia lebar itu itu mulutnya itu wajan. Lantaran besarnya itu tidak bisa lagi dikasih turun dari tungku. Itu lense namanya, bukan tinggi. Jadi mengerti bahasa dulu. Sedangkan lume itu menguras air. Menguras air biasanya itu di dalam perahu sampan itu, orang melume perahu itu kan bahasa buton itu diserap, bahasa buton. Sedangkan bahasa aslinya Kabaena itu, toko tua Kabaena itu, kalau mau membuang air dari dalam perahu itu atau di dalam bak atau di mana itu, namanya tambusio. Tambusio namanya itu, bahasa aslinya bukan lume. Kalau lume itu serapan bahasa buton, tambusio. Nah, ada juga yang hampir sama, yaitu tamburio. Tambusio berarti diambil itu air di dalam wadah, di dalam bak atau dalam perahu itu baru dikasih keluar. Itu namanya tambusio. Kalau tamburio lain, itu kita memasak sayur
atau ikan atau masak gula, dia mendidih itu gula atau sayur itu sudah mau keluar itu airnya karena mendidih, maka kita akan mengambil itu gentong itu, sendok itu, baru kita sendok airnya baru kita angkat tiga-tiga begini supaya dia jatuh itu air, supaya tidak jatuh kembali itu air yang panas di dalam periuk itu sendiri, tidak keluar. Jadi itu mendidihnya dia akan turun, tuh kepanasan diangkat-angkat saja begitu, kasih turun lagi, kasih turun terus supaya dia tidak meluap. Itu tamburio. Ada juga yang namanya tabisako. Tabisako itu berarti air yang di dalam loyang itu baru kita buang saja begitu. Itu namanya tabisako. Pengertian bahasa. Jadi bukan asal ada penjelasan cepat-cepat pergi menjelaskan, akhirnya penjelasan dungu yang dipakai. Jadi sebaiknya ini kalau memang benar dia mempertahankan ini apa yang dia katakan ini, saya bisa uji karena katanya itu lumense terbang tinggi. Orang lume berarti itu penari lumense bisa terbang tinggi, itu bisa kalau menurut penjelasan dungu ini. Jadi jangan asal bunyi, nanti kita diuji orang baru tidak bisa. Jadi nanti kalau ada yang menari lumense, coba suruh itu yang menari lumense, penari itu suruh terbang tinggi. Mana bisa dia mau terbang tinggi? Terbang rendah saja tidak bisa, mau pergi terbang tinggi. Ini penjelasannya orang dungu yang begini. Sama saja membohongi orang. Penjelasan begini. Jadi ini yang memberi penjelasan seperti ini, makanya saya bilang dungu, karena dia sendiri ini kalau kita tanya yang menjelaskan ini bahwa apa artinya itu terbang, bahasa tokoh tuanya itu terbang itu pasti dia bilang lumah juga. Pasti dia bilang lumah. Dia tidak akan bilang lume. Tapi tidak dia menjelaskan, dia bilang lume. Dan tinggi. Kalau kita kembali tanya ini, tinggi, kalau kita tanya apa bahasa tokoh tuanya secara jujur, dia akan menjawab, atau pasti dia bilang juga mentoe. Dia tidak akan bilang lense. Ini sama saja dia bohongi dirinya. Ini berarti ini sama saja dia bohongi dirinya. Makanya saya bilang ini dia sudah tahu misalnya bahwa itu ayam hitam, tapi dia sanggup bilang bahwa itu ayam putih. Dia sendiri tahu bahwa itu hitam, tapi dia bilang putih. Jadi berarti ini adalah penjelasan, bukan penjelasan bodoh ini, bukan, tapi namanya ini penjelasan dungu. Nah ini sudah disebut biar bodoh tidak tahu. Jadi biar bodoh tidak tahu. Karena bukan penjelasannya orang bodoh ini, penjelasannya orang dungu. Penjelasan seperti ini, penjelasan lumense seperti ini. Yang berikut kita lihat lagi. Penjelasan yang kedua tambahan bahwa lumense itu adalah ritual penyembuhan. Penjelasan tambahannya. Kemudian dia katakan bahwa perubahan lumense tahun 1962. Kemudian bahwa pada zaman dahulu katanya itu adalah lumense itu bukan menebang pohon pisang, tapi hewan kurban. Nanti diganti katanya pada tahun 1962. Ini juga ini tidak paham ini. Asal bunyi namanya ini. Penjelasan asal bunyi. Tahukah peristiwa sampai berani bilang begitu? Itu peristiwa tahun 1962. Dia katakan di sini perubahan tahun 1962 dari mengorbankan kerbau hewan diganti dengan batang pisang. 1962 itu tidak ada yang bisa dibikin apa-apa di kebayanya. Tidak ada. Di Kabayan itu 1962 mulai dari tahun 1950 itu
terjadi pemberontakan DITI Gerombolan. Kabarnya itu di bumi hanguskan. Tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa waktu itu. Karena mau pergi urus-urus Lumense. Pakaian Lumense saja banyak dikuburkan, ditanam itu, baru lari orangnya masuk hutan. Karena tidak bisa bawa barang apa-apa. Dia tanami periuknya, dia tanami pakaian Lumensenya, dia tanami segala-galanya, emasnya apa dia tanam. Kemudian lari masuk hutan, bersembunyi. Mulai dari tahun 1950 sampai karena itu tahun 1962 baru mau ada transformasi Lumense. Nah, caranya mau ada perubahan, tidak ada yang dibikin orang, bumi hangus kabayanya waktu itu. Makanya tidak ada lagi benda-benda bersejarah sebenarnya di sana, karena habis dibakar gerombolan. Kalau mau ada perubahan Lumense, saya bawa urus Lumense tahun 1962. Itu Lumense ada perubahan itu tahun 1973. Kalau mau tahu, dan ada sebabnya sampai ada perubahan itu 1973 bukan 62. Serta persis itu. Ini Lumense dari awal kejadiannya sampai hari ini saya tahu. Sampai pisah-pisah orang di Jakarta, hanya saya tidak ikut. Baru bilang lagi itu pengobatan, tarif penyembuhan. Mana mau penyembuhan? Pergi saja Lumense di Jakarta, penari yang pincang-pincang. Baru mau pergi bilang tarif penyembuhan. Ini kau mengobati orang kau sendiri pincang. Ini penjelasan yang tidak jelas. Tidak bisa diuji nih yang begini. Bikin malu saja. Tarif penyembuhan. Mau sembuhkan apa? Kau sendiri pincang mau pergi obati orang. Di Jakarta saya penarinya pincang-pincang. Dia yang diobati, bukan dia yang mengobati orang. Karena salah gendangnya, pincang orangnya. Gimana pergi obati orang? Jadi sebenarnya ini tarian Lumense ini ada penjelasannya yang benar. Hanya karena penunjukan ini ahlinya ini sembarangan ditunjuk. Baru orang juga biar tidak tahu, bak lumba juga pergi. Saya saja ini kalau disuruh pergi begitu belum tentu saya mau. Yang tahu persis ini Lumense ini. Jadi aneh-aneh memang ini ini bombana ini aneh-aneh. Jadi itulah kejadian-kejadian yang saya rasa lucu alias aneh. Kalau tidak percaya silakan kita uji. Silakan kita uji apa yang saya katakan ini. Saya yang bohong atau yang memberi penjelasan ini. Coba kita panggil semua atau salah satu itu orang Kabayana itu, suku ketua itu. Tanya, apa itu bahasa daerahnya itu terbang? Kalau tidak bilang rumah, bukan dia akan bilang lume. Coba tanya, apa bahasa daerahnya itu tinggi? Kalau dia tidak bilang montoy, bukan lense. Ini kan ini bikin malu saja ini. Penjelasan seperti ini. Dilihat orang begitu padahal kita sendiri tertawai. Apalagi orang lain. Kalau orang yang tidak tahu ini dia percaya saja, akhirnya diketahui semua orang. Penjelasan seperti ini. Bisa kita uji. Uji seperti itu, panggil orang bertanya. Yang kedua, kalau dia bilang memang terbang tinggi, ya coba cari itu pemain Lumense baru suruh terbang. Suruh terbang tinggi, kalau bisa. Terbang rendah saja tidak bisa. Aku bilang terbang tinggi. Aneh-aneh. Atau bilang bahwa dulu itu adalah hewan, kemudian diganti pohon pisang. Coba dulu ambil itu kerbau atau sapi, baru suruh Lumense keliling itu sapi, kau tidak injak. Kau simpan sapi di tengah atau kerbau, baru kau Lumense keliling itu kerbau, kalau dia sudah dengar bunyi-bunyian mau tidak mengamuk. Bawa kau pergi tebang, kan sudah langsung mati dia. Gosok kau dengan tandunya sampai kau balik-balik ngarah di situ. Jukir balik kau. Kalau kau pergi tebas itu hewan. Sementara kau Lumense baru kau pergi tebang. Itu Lumense dari awal itu sudah pohon pisang. Tidak pernah itu bilang kerbau itu apa itu hewan. Tidak pernah. Hewan lain juga.
Sampai sekarang masih ada kurban. Masih ada kurban. Jadi ini Lumese sebenarnya kembang kempis pernah pudar. Itu dari tahun 1943 itu mulai pernah ada pelarangan itu Lumese. Dan itu ada sebabnya. 1943 ada sebabnya itu. Sampai pernah dilarang, siapa yang melarang dan bagaimana cara melarangnya. Dan dia muncul kembali tahun 1970-an. Ada juga sebabnya dia muncul kembali itu. Hampir punah. Untung masih ada yang di Balo itu 1 orang sisanya. Yang masih tahu. Kemudian itu dia berkembang kembali. Ada juga sebabnya itu, ada juga sejarahnya. Dan bagaimana perubahannya. Ada semua di situ. Tapi inilah akibatnya. Inilah akibatnya. Karena asal tunjuk. Asal tunjuk saja. Asal tunjuk saja narasumber. Jadi apa yang seperti yang saya uraikan tadi itu, ya silakan uji. Kalau memang tidak terima apa yang saya bilang, mari kita uji. Tidak terima apa yang saya bilang ini, mari kita uji sama-sama. Bilang penyembuhan. Sudah berapa orang yang sembuh? Atau panggil itu kalau ada orang sakit, kita panggil itu tukang Lumese, baru Lumese kalau dia sembuh itu orang. Berani-beraninya bilang penyembuhan. Beraninya bilang itu Lumese itu adalah penyembuhan. Bahwa Lumese itu pertama adalah coba kita kembalikan, misalnya kita gali kembali lagi budaya lama, kita menghidupkan kembali aslinya, misalnya Lumese ini. Baru kita ambil hewan kurban, baru kelilingi Lumese, baru suruh tebang kalau bisa. Dan budaya ini kan kita mau hidupkan kembali dan kita mau cari aslinya. Aslinya kita buktikan lagi, bukan asal bicara. Jadi begini penjelasan saya ini, bahwa penjelasan Lumese kali ini adalah penjelasan dungu. Sekian dan terima kasih.